Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pembatasan akses atau restrict access. Bapak Ibu, biasanya ada beberapa kasus tertentu di mana sebuah materi itu atau sebuah aktivitas dapat diakses atau boleh diakses hanya pada tanggal tertentu atau hanya ketika dia sudah menyelesaikan syarat tertentu. Nah, saya langsung masuk ke contoh ya. Kita coba masuk ke sini. Kita contohkan ini ya. Misalkan kita punya materi pertemuan 8. Kita akan membatasi mahasiswa baru boleh mengakses materi pertemuan 8 kalau dia sudah menyelesaikan forum diskusi pertemuan ke-7 misalkan. Atau kita akan membatasi tugas pertemuan 8, dia boleh submit tugas kalau sudah membaca materi pertemuan 8. Oke, kita akan praktek ya. Pertama, kita akan mencoba membatasi yang ini dulu. Kita akan coba batasin 2 kali ya. 2 kali praktek ya. Kita edit aja setelannya. Kita pakai yang udah ada. Oke, menunya ada di sini. Ada di pembatasan akses. Kita akan tambahkan 2 kondisi. Yang pertama, kita akan tambahkan penyelesaian aktivitas ya. Siswa harus menyelesaikan forum diskusi pertemuan ke-7. Baru dia bisa membaca materi pertemuan ke-8. Kita akan tambahkan lagi. Pertemuan 8 baru boleh diakses mulai tanggal 23 misalkan. Gitu ya. Oke, kita akan simpan. Nah, kita akan coba cek hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di pertemuan 8 ya materinya. Dia hanya tidak tersedia kecuali aktivitas forum diskusi pertemuan 7 telah selesai. Dan itu pada atau setelah 23 Desember. Jadi baru bisa diakses tanggal 23 Desember. Kita akan coba masuk ke mahasiswa ya. Kita akan lihat di akunnya mahasiswa bagaimana penampakannya. Bisa dilihat di sini. Ya. Sebenarnya mahasiswa sudah bisa mengakses pertemuan 8. Kenapa? Karena pertemuan 7-nya sudah selesai. Coba kalau kita edit ini. Kondisinya kita buang 1. Kita hanya kasih dia pokoknya sudah selesai pertemuan 7, dia sudah bisa mengakses pertemuan 8. Di sini. Misalkan ini kita hapus ya. Tanggalnya kita hapus. Jadi dia bisa mengakses pertemuan 8 kalau sudah menyelesaikan diskusi atau forum pertemuan 7. Kalau seperti ini, maka aksesnya langsung kebuka. Dia langsung bisa membuka akses. Tadi nggak kebuka karena kita menerapkan 2 syarat. Harus selesai pertemuan 7 dan harus pada tanggal tertentu. Oke ya. Oke, kita akan coba yang kedua. Sama langkahnya. Cuman kita akan terapkan di aktivitas yang lain. Pertama kita akan membuat activity penyelesaian juga dulu ya. Di tutorial lain sudah ada kondisi penyelesaian, bisa diakses kembali untuk panduan penyelesaian aktivitas. Oke. Oke, kemudian di tugas di sini kan penyelesaiannya ini harus lihat ya. Oke, di bagian tugas pertemuan 8 kita akan atur pembatasannya. Kita batasin dia, tugas itu bisa disubmit ya atau bisa dibuka tidak hanya ketika sudah memenuhi tanggalnya, tapi ada syarat lain. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tugas ini bisa diselesaikan atau bisa dibuka dan disubmit kalau dia sudah menyelesaikan materi pertemuan 8. Oke, kita akan simpan. Baik, kita lihat di sini. Oke, dia akan tersedia kalau aktivitas pertemuan 8-nya sudah selesai. Kita akan cek di mahasiswa ya, seperti ini. Cek. Baik, pertemuan 8 saat ini belum dinyatakan selesai. Gimana caranya? Anda harus lihat dulu pertemuan 8. Maka kalau pertemuan 8 belum selesai, tugas pertemuan 8 juga tidak bisa diakses. Misalkan kondisinya dosen ingin memaksa mahasiswa untuk membaca materi pertemuan 8.
baru dia bisa submit tugas. Nah, bisa kondisi saat seperti itu diterapkan seperti ini. Oke, kita akan akses dulu materi pertemuan 8. Kita buka materi pertemuan 8. Oke, kita baca. Oke, kita anggap selesai ya, karena hanya view. Baru saat ini tugas pertemuan 8 terbuka dan kita bisa submit. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, demikian untuk materi pembatasan akses. Hal ini sangat berguna Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menginginkan suatu perkuliahan yang runtut. Misalkan nih, mahasiswa boleh mengakses materi pertemuan 7 kalau dia selesai makan materi pertemuan 6. Mahasiswa boleh mengakses pertemuan 8 kalau dia selesai pertemuan 7 dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini akan sangat bermanfaat termasuk ketika nanti ada pembatasan tanggal. Jadi mahasiswa baru mengakses aktivitas ini mulai tanggal sekian. Kalau tugas kan ada tuh pengaturan defaultnya ya. Kalau materi kan tidak ada. Misalnya Bapak Ibu pengen materi ini baru boleh diakses pada pertemuan ke-8 atau tanggal sekian. Kan bisa diatur tanggalnya melalui pembatasan akses. Baik, semoga materi bermanfaat. Terima kasih.